Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan regresi atau pengaruh. Materi sebelumnya kita belajar tentang korelasi atau mencari hubungan, ya. Kita belajar hari ini tentang regresi atau mencari pengaruh. Ya. Analisis regresi ini adalah suatu teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengadakan peramalan atau prediksi besarnya variasi yang terjadi pada variabel Y atau variabel terikat kriterium berdasarkan variabel X atau prediktor. Jadi sederhananya kita akan mencari pengaruh variabel X atau variabel bebas terhadap variabel terikat, begitu, variabel Y. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk menentukan bentuk hubungan, arah, dan besarnya koefisien korelasi antara variabel X dan Y. Untuk bisa dilakukan analisis regresi, jenis datanya harus interval dan rasio. Jadi, analisis regresi ini juga bisa digunakan untuk menentukan hubungan arah dan besarnya koefisien korelasi atau besarnya hubungan antara variabel X dan Y. Tipe regresi ada dua, yaitu regresi linear dan non-linear. Regresi linear terjadi apabila variasi peningkatan nilai pada variabel kriterium atau variabel terikat diikuti oleh peningkatan nilai pada variabel prediktor atau variabel bebas. Misalnya, seorang peneliti ingin mengkaji prestasi atlet berdasarkan motivasinya. Semakin tinggi motivasi, semakin tinggi prestasi yang dicapai. Jadi jika variabel terikatnya meningkat, maka terjadi kecenderungan peningkatan juga pada variabel X. Atau dengan kata lain, jika prestasi atlet ini tinggi, ya, semakin tinggi, cenderung tingkat motivasinya juga semakin tinggi. Tipe regresi yang kedua yaitu regresi non-linear. Bentuk hubungan yang non-linear terjadi apabila peningkatan variasi nilai dari salah satu variabel tidak serta-merta diikuti oleh peningkatan nilai pada variabel yang lain. Pada titik tertentu justru mengalami penurunan. Sedangkan sebagai contoh pengaruh latihan beban terhadap peningkatan performa. Jadi tidak serta-merta ketika variabel Y didapatkan nilai yang tinggi, variabel X nilainya juga tinggi. Bahkan pada suatu titik dia akan kecenderungan berlawan arah atau dia akan cenderung menurun. Seperti itu. Analisis regresi sederhana digunakan untuk menentukan dasar ramalan dari suatu distribusi data yang terdiri dari variabel kriterium, variabel Y, dan satu variabel prediktor atau variabel X yang memiliki bentuk hubungan linear. Ya, jadi kita akan belajar regresi sederhana hanya menganalisis atau memprediksi pengaruh dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya. Jadi hanya satu variabel prediktor atau satu variabel bebas yang akan kita pelajari hari ini. Di mana rumusnya jika kalian lihat pada layar, ya, Y sama dengan A plus B X plus X. Ya. Tujuan dari analisis regresi ini kita akan melihat atau memprediksi pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika uji analisis korelasi kemarin, kita sekedar menguji hubungan antara variabel tanpa harus mengetahui variabel mana yang menjadi sebab dan variabel mana yang menjadi akibat. Namun pada analisis regresi ini, interpretasi datanya sampai pada keputusan relasi sebab akibat di antara variabel tersebut. Asumsi dari regresi sederhana terdapat hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, data harus
distribusi normal. Yang ketiga, data secara interval atau rasio. Dan yang keempat, terdapat hubungan dependensi. Artinya, satu variabel merupakan variabel terikat yang tergantung pada variabel lainnya. Jadi sebelum melakukan uji regresi sederhana seperti uji korelasi, kalian harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Ya. Setelah mendapatkan output hasil dari uji prasyarat tersebut, jika memenuhi uji parametrik, ya, kalian bisa melakukan uji regresi sederhana ini. Uji hipotesis regresi linier, di mana hipotesis begini H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel Y. Yang hipotesis yang kedua H1 terdapat pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel Y, di mana pengambilan keputusan terdapat 3 skema atau 3 cara. Yang pertama, kita bisa melihat nilai signifikansi atau nilai P pada tabel ANOVA dan tabel koefisien, di mana jika nilai P kurang dari nilai alfa, alfanya di sini kita pakai 0,05 atau 5%. H0 ditolak. Skema yang kedua, jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, dan skema yang ketiga, jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Maka H0 juga ditolak dan H1 diterima. Contoh kasusnya, di sini terdapat rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh kekuatan otot tungkai terhadap tinggi lompatan, dan berapa besar pengaruhnya. Kita bisa melihat atau menganalisis, di sini kita akan mencari pengaruh dari variabel bebas, variabel X, yaitu kekuatan otot tungkai, terhadap variabel Y, variabel terikat, yaitu tinggi lompatan. Data bisa di-download melalui link berikut ya. Kalian bisa download dulu datanya. Kita akan langsung saja praktik menggunakan SPSS. Silakan kalian bisa buka aplikasi SPSS dan juga file yang telah kalian download tadi ya. File berkaitan dengan contoh kasus regresi sederhana. Kita klik variabel view pada SPSS, kita masukkan langsung saja namanya variabel X, desimalnya kita ganti 0 karena variabel kekuatan otot tungkai tidak ada angka di belakang koma. Labelnya kita ganti kekuatan otot tungkai. Oke. Measure-nya kita ganti skala. Lanjut ke variabel Y ya, sama. Oke, desimalnya kita ganti 0. Lalu labelnya kita tulis tinggi lompatan. Measure-nya kita rubah skala. Kita ke data view. Langsung saja di copy semuanya ya, 30 data dari 30 subjek ini. Di copy paste ya. Untuk menganalisis, sekali lagi kita harus melakukan uji prasyarat terlebih dahulu, uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Setelah uji tersebut terpenuhi, kita bisa melakukan uji regresi linear. Langsung saja kita akan melakukan uji analisis regresi linear. Caranya klik analyze, klik regression, lalu pilih linear, klik linear ya. Kita masukkan variabel X ini ke kotak independen karena dia variabel bebas. Variabel Y ke kotak dependen. Kita pastikan di klik statistik ya, bagian untuk statistik. Kita pastikan sudah tercentang bagian ini, regression koefisiennya estimate. Lalu model fit ya, klik continue lalu klik OK. Akan keluar 4 tabel. Yang pertama tabel variabel, yang kedua
model summary, yang ketiga ANOVA, tabel ANOVA, dan yang keempat tabel koefisien. Ya, ketiga tabel ini, model summary, ANOVA, dan koefisien ini yang akan kita gunakan untuk pengambilan atau memutuskan dari uji hipotesis. Ya. Output dari analisis SPSS sudah saya kopikan di sini. Tabel yang model summary, ya, kita interpretasikan atau kita maknai data yang ada di sini yang sudah saya lingkari ini kolom yang akan kita gunakan atau akan kita maknai. Model summary kita melihat ada nilai koefisien R, ya, nilainya 0,838. Ini menunjukkan tingkat hubungannya dari kedua variabel. Kita bisa lihat tingkat hubungannya termasuk sangat kuat. Data yang kedua kita lihat pada kolom R². Terdapat nilai koefisien 0,702. Kita jadikan presentase jadi 70,2%. Nilai ini berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat itu sebesar 70,2%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, kita bisa lihat di kesimpulan yang pertama terdapat tingkat hubungan yang sangat kuat, ya, dilihat dari koefisien R ini, ya, antara kekuatan otot tungkai dengan tinggi lompatan. Yang kedua, pengaruh kekuatan otot tungkai terhadap variabel terikat, ya, sebesar 70,2%, dan sisanya sebesar 29,8% ini dipengaruhi oleh variabel yang lain. Output tabel selanjutnya, tabel ANOVA, kita bisa melihat ada hasil nilai F dan nilai signifikansi, di mana kita ingat lagi cara pengambilan keputusan uji regresi linier ini. Yang pertama, nilai signifikansi atau nilai P lebih kecil daripada alfa pada tabel ANOVA dan koefisien, maka H0 ditolak. Ya, kita lihat di sini tabel ANOVA yang dilingkari warna biru. Nilai signifikansi menunjukkan 0,000, di mana nilai ini lebih kecil dibanding nilai alfa 0,05. Selain dari nilai signifikansi, kita juga bisa melihat mengambil keputusan dari nilai F. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H0 ditolak. Ya. Kita lihat nilai F hitung menunjukkan angka 65,876. Bagaimana kita mencari nilai F tabel? Untuk mencari nilai F tabel, kita bisa mencari di tabel F yang kalian bisa download melalui Google, ya. Kita bisa lihat lewat situ, tapi saya akan memberikan cara bagaimana kita melihat mencari F tabel ini menggunakan aplikasi Excel. Ini lebih simple, lebih gampang, ya. Kita masukkan saja langsung rumus, ya, sama dengan F I N V, ya, buka kurung fin V atau F inverse, ya, F I N V dalam kurung probability, ya, ini sudah ada keterangannya di sini. Probability di sini kita pakai alpha 0,05, koma di DF1-nya, degree of freedom 1-nya, kita lihat di tabel ANOVA ini. Di kolom DF, di baris pertama, ya, ada DF1. Ini DF1, ini DF1. Di baris kedua, ya, ada DF2 atau 28 ini, ya. Nah, berarti kita masukkan DF1-nya 1, DF2-nya 28. Ya, 1,28 seperti itu. Tutup kurung, di enter. Nah,
Oke, kita sudah dapat nilai F tabel dari output ini ya. Nilai F tabel sebesar 4,195. Nah, kita lihat lagi, kita bandingkan dengan F hitungnya. F hitungnya sangat jauh, berbeda ya, sangat jauh selisihnya 65,876. Nah, ini menandakan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, seperti itu. Kesimpulan yang bisa didapat dari tabel ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan kekuatan otot tungkai terhadap tinggi lompatan. Oke, kita lanjut ke output berikutnya, tabel koefisien, di mana syarat pengambilan keputusan ya tadi sudah kita pelajari ya, nilai signifikansi harus lebih kecil daripada nilai alfa. Dan yang ketiga, dari tabel koefisien ini kita bisa melihat T hitungnya. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Ya, ini sudah ada tanda atau lingkaran merah di sini yang saya sudah tandai merah. Ini menunjukkan nilai T hitung dan nilai signifikansi. Nilai signifikansi menunjukkan koefisien 0,000, di mana nilai ini lebih kecil daripada nilai alfa. Ya, ini berarti terdapat pengaruh atau H0 ditolak, H1 diterima. Yang kedua, kita bisa melihat skema yang ketiga, nilai T hitung ini lebih besar daripada T tabel. T hitung kita dapat nilai 8,116. Kita bandingkan dengan nilai T tabel. Bagaimana cara melihat nilai T tabel ya? Saya akan mengajarkan lagi dengan Excel, aplikasi Excel ya. Dan juga kita lihat, kita cocokkan dengan tabel T tabel yang ada di buku statistik kalian. Langsung saja kita akan mencari nilai T tabel dari nilai DF ya. Kita kembali lagi ke tabel ANOVA tadi karena kita butuh nilai DF-nya ya, degree of freedom-nya. Caranya kita masukkan rumus sama dengan, kalau tadi F ya, sekarang cari T. INV dalam kurung probability-nya kita pakai 0,05, koma ya, degree of freedom-nya kita nggak pakai DF1, DF2, tapi kita pakai di DF yang residual ini ya. Kalau tadi kita pakai F hitung ini sebagai DF2. Nah, 28 ini dari model residual, ini DF-nya 28 kita pakai untuk mencari tabel T. Jadi 28 tutup kurung di enter. Nah, kita dapat hasil 2,048 ya. Kita bandingkan lagi dengan nilai tabel T yang ada di buku kalian. Nah, perhitungan Excel mendapat hasil 2,048. Kalau buku kalian ya ada di lampiran 2 halaman 119. Karena ini mencari pengaruh, kita belum tahu, belum bisa menentukan pengaruhnya ini positif atau negatif. Jadi kita pakai tes 2 ekor atau two-tailed test ya. Dengan nilai signifikansinya 5%. Kita lihat DF-nya tadi 28 ya. DF-nya 28 dengan taraf signifikansi 0,0 alfa, nilai alfa 0,05. Nah, didapatkan skor 2,048 ya. 2,048 sama hasilnya dengan nilai yang kita hitung menggunakan aplikasi Excel. Jadi terserah kalian mau menggunakan yang paling enak yang mana, mau pakai Excel boleh, mau pakai tabel ini boleh. Nah,
Yang penting kalian tahu DF-nya ini dari output SPSS yang ini, yang dari tabel ANOVA. Kolom DF yang baris residual 28 ya. Untuk membaca hasil dari T tabel ya. Skema yang ketiga tadi T hitung lebih besar daripada T tabel. T tabel yang didapat tadi 2,048 ya. Kita bandingkan dengan nilai T hitung di sini, lebih besar T hitungnya ternyata ya. Jadi T hitung lebih besar daripada T tabel. H0 ditolak. Semua keputusan ketiga skema ini menunjukkan kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan kekuatan otot tungkai terhadap tinggi lompatan. Gitu.